Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Saya salah satu guru di SMK Negeri 47 Jakarta yang ada di Jakarta Selatan. Kebetulan saya di sana mengampu atau mengajar mata pelajaran bisnis online pada kejuruan bisnis daring dan pemasaran. Oke. Pada pembelajaran jarak jauh ini, saya akan menjelaskan tentang keunggulan bisnis online dibandingkan bisnis konvensional. Sebelum kita lanjut materi, jangan lupa ya, kalian tonton video ini sampai habis agar kalian semakin mengerti tentang keunggulan bisnis online dan agar kalian tidak tertinggal konten-konten positif dan mengedukasi di FSGLN. Kalian subscribe, klik loncengnya, dan like agar terupdate informasi-informasi terbaru di channel ini. Kenapa sih kita harus belajar bisnis online? Perlu ditekankan, tidak ada yang lebih unggul, mana bisnis online, mana bisnis konvensional. Semua saling melengkapi, semua memiliki fungsinya. Namun kali ini saya akan menjelaskan tentang keunggulan-keunggulan atau manfaat-manfaat ketika kalian terjun pada bisnis online. Apalagi pada saat terjadinya wabah pandemi COVID-19 akhir-akhir ini. Untuk bisnis konvensional tentunya semua akan berdampak. Kenapa? Karena aktivitas manusia yang dibatasi. Orang dilarang untuk bepergian, harus memakai masker. Kalau tidak terlalu penting tidak usah keluar, gitu kan. Nah, kalau bisnis online masih bisa dilakukan dengan baik. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan atau flashback apa sih yang membedakan antara bisnis online dan bisnis konvensional. Kalau bisnis konvensional, kita atau pelaku bisnis harus bertemu langsung atau biasanya bertemu langsung, bertatap muka, berkomunikasi secara langsung dengan si konsumen, calon pelanggan. Sedangkan untuk bisnis online tidak harus bertatap muka. Kenapa? Karena penggunaan media internet. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau bisnis konvensional bertatap muka, sedangkan bisnis online itu menggunakan media internet. Segala hal kegiatan bisnis yang menggunakan internet maka bisa disebut dengan bisnis online. Bisa kami simpulkan bahwa keunggulan bisnis online itu ada 3. Yang pertama keunggulan komunikasi, yang kedua keunggulan transaksi, yang ketiga keunggulan distribusi. Untuk keunggulan komunikasi dan transaksi sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, kita flashback sebentar. Untuk keunggulan komunikasi, bisa kita lihat kemudahan di dalam update harga. Ketika kalian menjalankan bisnis konvensional, ya, pelaku retail konvensional, biasanya di dalam merubah harga ada beberapa proses yang harus dia lewati. Karena harga itu biasanya tercantum di gondola atau tempat shelving mereka. Tahapannya biasanya mereka update data di komputer, kemudian data tersebut di print sesuai dengan harga terupdate. Setelah di print, digunting sesuai tempat shelvingnya. Setelah digunting, mereka akan memasang price card itu di shelving atau rak. Baru data itu terupdate. Di situ ada beberapa tahapan yang pasti akan memakan waktu. Nah, sedangkan bisnis online ketika kalian ingin merubah harga, cukup langsung mengupdate di software, kemudian klik update, semua langsung terupdate. Tidak perlu merubah satu persatu. Kemudian yang kedua, keunggulan dalam hal transaksi. Di dalam bisnis konvensional, ketika kita ingin menjual sesuatu, tentunya kita memerlukan space atau ruang, ya, ruang untuk kita memajang barang yang kita jual.
Nah, semakin banyak barang yang kita jual, tentunya kita juga akan banyak memakan ruang. Semakin banyak dagangan kita, ruangannya juga harus makin besar. Nah, ketika ruangannya semakin besar, tentunya juga akan mempengaruhi biaya sewa yang dikeluarkan, biaya listrik yang dikeluarkan, biaya maintenance yang dikeluarkan. Nah, sedangkan untuk bisnis online, ketika kalian ingin menjual sesuatu, kalian tidak memerlukan ruangan fisik yang luas. Cukup hanya dengan memperbesar kapasitas penyimpanan website kalian, atau biasa disebut dengan hosting. Dan tentunya biayanya itu jauh lebih murah daripada kita menyewa space untuk membuka toko. Dan juga di dalam konsumen memilih sebuah produk itu tidak memakan waktu dan tenaga yang berat. Contohnya, ketika kalian ingin membeli sesuatu ke toko konvensional, kalian akan pergi ke toko tersebut, kemudian mencari barang yang kalian butuhkan ke setiap rak, baru kalian melakukan transaksi. Sedangkan ketika kalian ingin melakukan transaksi dengan bisnis online, kalian cukup hanya di rumah, tidak perlu keluar. Itu juga membuktikan bahwa lebih mudah bisa diterapkan di tengah pandemi ini, karena kita tidak perlu keluar rumah. Kemudian kita tinggal scroll saja, atau kita bisa langsung masuk ke menu searching. Kita search barang yang kita butuhkan, seketika itu akan langsung muncul barang yang kita inginkan dan bisa langsung melakukan proses transaksi di situ. Itu yang membedakan antara bisnis konvensional dan bisnis online. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ketiga, keunggulan bisnis online dalam hal distribusi. Ada 4 keunggulan bisnis online dalam hal distribusi. Yang pertama, keunggulan dalam hal waktu tunggu. Apa sih maksudnya? Ketika bisnis konvensional di dalam rantai distribusinya melewati beberapa tahap. Biasanya tahap pertama itu dari produsen, kemudian barang yang diproduksi itu akan pindah ke distributor, kemudian barang yang ada di distributor akan dipindahkan ke retail. Barulah barang itu bisa dibeli oleh konsumen. Sehingga secara garis besar akan melewati 4 tahapan, dan setiap tahapan itu pasti akan memakan waktu di dalam proses distribusinya. Sedangkan untuk bisnis online, karena konsumen tidak perlu mendatangi toko secara fisik, biasanya produsen bisa langsung melakukan penjualan, tidak perlu melewati distributor dan juga retail, sehingga waktu tunggu proses perpindahan barang itu cenderung lebih cepat. Ketika proses waktu tunggu juga lebih cepat, tentunya biaya yang dikeluarkan pun juga akan lebih hemat. Kemudian, keunggulan distribusi yang kedua, mengurangi biaya pengiriman. Seperti yang tadi sudah kami jelaskan, kalau biasanya bisnis konvensional melewati 4 tahapan, sehingga setiap tahapan tentunya perlu biaya perpindahan barang. Contohlah, ketika kita ingin melakukan transaksi, di setiap transaksi, setiap posnya ini memerlukan biaya perpindahan barang sebesar 10.000. Berarti setiap perpindahan, jadi setiap perpindahan akan memakan biaya 10.000 dikali 4 sehingga 40.000. Nah, ketika kalian masuk bisnis online, menggunakan bisnis online, karena proses perpindahan itu hanya dari produsen langsung bisa ke konsumen, maka satu jenjang hanya memerlukan biaya 10.000.
Nah, bisa dibandingkan kalau bisnis konvensional secara sederhananya itu memerlukan biaya 40.000 karena melewati 4 tahapan, sedangkan untuk bisnis online hanya memerlukan biaya 10.000 karena hanya memerlukan 1 tahapan distribusi. Keunggulan yang ketiga, kita bisa melacak proses pengiriman barang. Ketika bisnis konvensional, walaupun ada pesan antar, tetapi terkadang kita cenderung khawatir. Artinya, kita yang di rumah akan merasa khawatir, wah, barang saya yang tadi sudah dibeli apakah sudah dikirim atau belum ya? Nah, beda dengan ketika kalian melakukan transaksi online. Karena biasanya produsen itu sudah bekerja sama dengan ekspedisi profesional. Setiap melakukan pengiriman, biasanya ekspedisi akan memberikan resi atau nomor unik. Ketika kalian entry nomor tersebut di website ekspedisi, kalian bisa langsung melihat apakah barang kalian sudah dikirimkan, kapan waktu pengirimannya, sampai mana proses pengirimannya, dan kapan barang tersebut akan datang ke rumah Anda atau akan sampai ke rumah Anda. Sehingga itu adalah salah satu keunggulan ketika kalian terjun menggunakan bisnis online. Salah satunya konsumen akan merasa lebih nyaman, pasti apakah barang sudah dikirimkan atau belum. Keunggulan yang keempat, mengurangi perwakilan layanan produk. Apa sih maksudnya? Seperti yang tadi sudah kami jelaskan, ketika kalian terjun menggunakan bisnis konvensional, akan ada 4 tempat sebagai media untuk perpindahan barang. Dan tentunya di setiap tempat ini, kalian sebagai produsen atau kalian sebagai pelaku usaha akan memerlukan orang untuk melakukan pengawasan di setiap tempat tersebut. Sehingga ketika kalian memerlukan orang lebih, pasti juga akan memerlukan biaya lebih. Sedangkan untuk bisnis online, kalian cukup menyiapkan SDM di tempat kalian sebagai produsen untuk memastikan bahwa barang tersebut memang layak dikirim. Sehingga kita bisa bandingkan, kalau bisnis konvensional minimal kita memerlukan 4 orang untuk melakukan pengawasan barang, sedangkan untuk bisnis online kita hanya perlu memerlukan 1 orang untuk mengawasi barang kita. Nah, itu secara sederhananya. Ketika bisnis kita semakin besar, tentunya kita juga akan memerlukan orang semakin banyak. Itu tadi yang bisa kami jelaskan tentang keunggulan bisnis online yang ketiga dalam hal distribusi. Demikian pembelajaran jarak jauh kali ini. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.